Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 27 Agustus tahun 2021 ini, saya akan mengomentari dugaan semula Ustadz Yahya Wahloni orang kuat. Ternyata tidak ada apa-apanya. Sebelum Ustadz Yahya Wahloni ditangkap polisi dalam memberikan ceramah sangat berani menentang Presiden Joko Widodo, terutama tidak mau pakai masker sampai mati pun tidak mau terkait dalam pelaksanaan program penanggulangan virus corona tersebut. Dia menentang kebijaksanaan Presiden Joko Widodo dalam menghadapi pandemi virus corona tersebut. Yahya Wahloni menghina agama Kristen, menyatakan Alkitab itu isinya palsu, dan juga menentang penegak hukum. Silakan laporkan ke polisi, saya tidak takut. Setelah polisi menangkap Ustadz Yahya Wahloni, ternyata tidak ada apa-apanya, karena waktu ditangkap tidak ada perlawanan, dan sampai di kantor polisi pakai masker. Katanya sampai mati pun tidak, padahal dia bilang sampai mati pun dia tidak mau pakai masker. Ternyata setelah di kantor polisi dia pakai masker. Tidak ada tokoh masyarakat yang menjenguknya. Saya lihat tidak ada yang menjenguknya di kantor polisi tersebut. Dia sendiri saja yang datang ke kantor polisi tersebut. Ada dugaan sebelumnya sudah berkali-kali melakukan penghinaan dan sudah ada yang melaporkan ke polisi. Tidak ada tindakan dari kepolisian. Sampai ada dugaan Yahya Wahloni ini orang kuat. Karena satu, setiap memberi ceramah di belakang dijaga Laskar Forum Pembela Islam, yang merupakan laskar yang saat itu sangat kuatlah posisinya. Karena bekas, dan juga Yahya Wahloni ini, apakah dia karena bekas militer, ada melindunginya dari petinggi militer. Mungkin ada dugaan ada petinggi militer melindunginya karena dia bekas militer. Diduga dibela para pengurus besar Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, dan organisasi Islam lainnya. Karena Ustadz Yahya Wahloni ini adalah mualaf. Tadinya dia beragama Kristen, masuk agama Islam, sehingga mendapat dukungan dari 3 organisasi Islam tersebut. Ternyata tidak ada apa-apanya. Ya, harapan saya agar polisi menindak Yahya Wahloni sesuai hukum yang berlaku demi terciptanya harmonisasi sesama pemilu agama yang berbeda berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Itulah yang saya lihat masalah Yahya Wahloni. Jadi Yahya Wahloni saya lihat waktu dia sebelum ditangkap polisi, begitu berani dia memberikan ceramah-ceramahnya di masjid-masjid, sampai dia berani menyatakan bahwa dia tidak akan mau pakai masker sampai mati pun dia tidak akan mau pakai masker. Itu pernyataannya tersebut. Itu sama juga dia menentang kebijaksanaan Presiden Joko Widodo dalam menghadapi pandemi virus corona, di mana banyak yang korban sehingga harus diatasi. Tetapi Yahya Wahloni tidak peduli karena soal mati itu ada di tangan Tuhan. Itulah pendapat dia. Di samping itu juga karena dia mungkin melakukan pernyataan-pernyataan tersebut, di samping itu juga dia sering menghina agama Kristen. Salah satu hinaannya yang menyatakan Alkitab itu isinya palsu. Dan juga dia sering menyatakan dia juga merasa sering menghina agama lain atau yang menentang kebijaksanaan pemerintah. Sering-sering sekali dia menyatakan dia tidak takut. Silakan laporkan ke polisi, saya tidak takut, katanya. Hanya saja setelah ditangkap polisi di Ustadz Yahya Wahloni ini sepertinya tidak ada apa-apanya, tidak ada perlawanan,
Setelah di kantor polisi dia pakai masker, dan juga tidak ada yang mendukungnya atau datang melihatnya tokoh agama di kantor polisi tersebut. Dibiarkan saja dia sendiri di sana. Jadi saya lihat itulah. Jadi kalau sebelum dia ditangkap polisi, ada dugaan bahwa Yahya Wahloo ini orang kuat. Orang kuat karena mungkin dia karena setiap memberi ceramah di belakangnya selalu dijaga oleh Laskar FPI. Dan juga karena dia mungkin bekas militer sehingga ada petinggi militer yang melindunginya sampai polisi tidak berani bertindak. Diduga dibela PBNU, Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, karena Yahya Wahloo ini mualaf. Dia dari agama Kristen masuk dia jadi agama Islam, sehingga mendapat dukungan dari 3 organisasi Islam tersebut, yaitu Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, dan ternyata tidak ada apa-apanya. Diduga tadi dibela ketiga organisasi tersebut, ternyata tidak ada apa-apanya. Apalagi dia kan bekas militer, sehingga ada dugaan orang petinggi militer melindunginya. Jadi harapan saya agar polisi menindak Yahya Wahloo ini sesuai dengan hukum yang berlaku demi terciptanya hubungan yang baik sesama pemeluk agama yang berbeda berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.